Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Seperti biasa, sore ini kita akan kembali ngobrol dengan beberapa narasumber kita terkait topik-topik yang uh, beragam, dari mulai politik, sosial, ekonomi, budaya, hobi, musik, even olahraga. Nah, hari ini relate sama yang suka olahraga atau yang pengen cepat dietnya uh, berhasil, ya olahraga ya, selain makan sehat of course ya. Dan nanti kita bahas topiknya apa, tapi sebelumnya gue mau ngingetin dulu ada beberapa platform yang bisa kita akses untuk nonton podcast ini. Ada Instagram, ada Twitter, ada juga TikTok dari Partai Perindo, ada Facebook juga di @partai-perindo. Terus juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau akses yang mana ya. Ada 10 platform kurang lebih. Dan juga seperti biasa, kita bakal bagi-bagi e-voucher senilai Rp100.000 untuk satu orang. Ada beberapa pemenang yang nanti kita pilih. Caranya gampang, tinggal nonton the whole show, terus bikin 1-2 kalimat yang relate sama obrolan kita hari ini. Nanti quote terbaik akan kita pilih. Rule-nya gampang, cuman follow Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo, dan nanti kita umumin di Instagramnya tadi @partai-perindo. Nah, bicara mengenai tema hari ini, sangat I think this is the first time we talk about this kind of apa ya, sport atau workout activities. Kalau yang sebelumnya kita pernah ngomongin yoga, terus juga pernah ngomongin panfit ya, yang pakai stick drum. Nah, sekarang kita ngomongin Muay Thai. Nah, ini mungkin teman-teman pada udah lumayan akrab lah ya, Muay Thai, seni bela diri Thailand ya. Ini menggabungkan tadi aksi bela diri tapi juga ngelatih otot. Dan kalau aku baca memang ini dulunya ya, di kerajaan Thailand kan zaman perang nih, mereka kehabisan senjata, akhirnya mereka prajurit-prajuritnya berlatih bela diri, dan akhirnya ya tadi adalah yang namanya Muay Thai. Dan Muay Thai itu berkembang ketika setelah Perang Dunia Kedua, banyak tentara Thailand yang ikut perang ke Eropa, dan banyak orang juga akhirnya pengen belajar apa sih Muay Thai. Nah, ini kalau di sini juga dibilang bahwa disebut juga seni 8 tungkai. Kalau kita lihat Muay Thai memang nggak cuman ini ya, upper body ya, badan, I mean, atas gitu, tangan, tapi juga ada kaki di semuanya. Jadi memang bener-bener tadi ngelatih pembentukan body ya, kesehatan of course nggak usah ditanya deh. Kalau olahraga memang aktivitas fisik ya, tujuannya pasti kesehatan. Dan itu yang kadang juga gue sering ditanya, gimana biar cepet kurus, turun badan, diet. Ya bisa diet, tapi kalau nggak olahraga ya aku nggak tahu ya. Yang gue tahu ya tadi harus olahraga, konsisten, diet. Nah, itu kenapa somehow mindset yang kayak gini kita rubah. Jadi kalau kalian pengen tone, dan kurus juga belum tentu sehat loh ya. Jadi make sure bahwa kurus tuh bukan sesuatu yang tujuan, tapi yang penting tuh sehat ya. Tujuan itu sehat, tone ya, kayak gitu. Karena kalau kurus belum tentu juga in some ways it's a good thing gitu kan. Nah, tema kita hari ini adalah tren berlatih Muay Thai untuk wanita. Tapi sebenarnya nggak cuma buat wanita, teman-teman ya, banyak juga yang mungkin yang nonton ya, cowok cewek semuanya sama. Kita akan bicara bagaimana Muay Thai manfaatnya khususnya buat wanita, dan nggak menutup kemungkinan juga pria juga pastinya ya. Kalau bicara aktivitas fisik pasti makin sehat, badannya makin tone, dan juga I think less stress juga sih ya. Langsung aja kita sapa Bang Ipung dan Bang Eno ya. Bener nggak sih Bang, kalau olahraga bisa nurunin stres? Oh, pasti. Pasti, Karena gak ada usah pelampiasan. gak usah ditanya ya itu ya. Pasti itu. Bener. Nah, Udah pasti. tamu kita hari ini adalah seorang coach ya, dan juga beliau adalah Muay Thai professional trainer. Ada Coach Ipung Purwanto atau dikenal dengan Coach Ipung. Aku panggil Coach aja ya. Yeah. Kalau kita olahraga kan ada juga Coach Eno, atau yang namanya Suratno tapi dipanggilnya Eno. Aduh, Coach Eno, apa kabar? Coach Ipung, Coach Baik. Eno. Alhamdulillah, baik. Sehat ya. Sehat. Terima kasih sudah main ke podcast kita. Kita ngomongin Muay Thai nih. Siap. Aku pribadi, wah udah sering sekali ngeliat Muay Thai, ya
teman-teman pasti banyak yang ikut juga. Tapi kita juga pengen ngebahas nih bagaimana sih Muay Thai sebenarnya. Bener kan kalau di awal tadi aku bilang nggak cuman atas ya, Betul. lower body juga main kan di Semua. sini ya. Oke, nah coach, saya ke coach Ipung dulu. Sebelum kita ngomong Muay Thai, aduh. Siap. Coach Ipung dari tahun berapa nih sudah berkecimpung di dunia seni bela diri or something? Oke. Kalau sebenarnya kalau untuk Muay Thai sendiri panggilannya kru ya. Oh, kru. Kru Muay. Kru Muay. Ya, betul. Kapungka. Sawadee. Saudi kau. Gimana kalau jadi dari kru sendiri kapan? Saya kru. mulai dari tahun 99, awalnya itu hanya iseng-iseng 99 coach. ya, Oke. ikutan di Aha. Wushu di Cimahi ya. Itu wushu dulu. Betul, di 99. Bandung. Ya. Oke. Di Wushu pas waktu itu masuk saya ikut latihan, ditandingin satu sasana itu, Oke. menang, terus udah gitu se-Jawa Barat, Oke. se-Jawa Barat menang, ya ikut event-event ya internasional, nasional. Oke, nasional. Ya sampai terakhir di 2004 PON ya, maksimal karena udah PON di Palembang ya. Ah, Palembang. PON Palembang. Betul. Oke. Kalau untuk di wusunya sendiri ya, di tahun 2001 saya masuk ke kickboxing. Baik. Karena waktu itu belum ada Muay Thai. Muay Thai ya belum Betul, terkenal ya, karena belum. masih ada hanya kickboxing. Saya ikut event kickboxing. Kebetulan saya dari Ormas BOSS di Bandung. Jadi Bodyguard Security Service. Oke. Di situ mengelola ya atlet sama untuk menyalurkan security ke dunia malam sih Oke. dominannya. Karena Bahkan biasa saya juga ikut menjaga Ah. di tempat klub malam. Oke, Tapi oke. hanya seminggu sekali hanya Baik. untuk berkunjung aja. Gitu. Oke, jadi memang base-nya basicnya Dari atlet atlet dan dulu wushu ya. terus ke Muay Thai masuk sini ya baru di tahun 2008. 2008. Nah, baru latihan-latihan. Ya, Ya, tapi sebenarnya udah mengenal Muay Thai benar. di 2002 sudah ada, Tapi sudah tadi mengenal dari Bang- film ya. Dia Bang Ipung bahwa memang basicnya atlet ya, dekat dengan bela diri lah ya. Jadi Betul. ketika Muay Thai belajar lagi yang baru nggak kaget lah ya, karena Betul, basicnya sama aja. Basicnya sama. Betul. Kalau Bang Eno Kalau aku sih agak beda dikit ya. gimana tuh? Kalau Silakan. aku sih awalnya ikut komunitas. Ketemu salah satu atlet ya dari Wushu juga, dia Wushu Sanda. Cewek ini. Namanya Nurul Aziza. Oke. Dia atlet. Hmm. Saya dikenali Muay Thai sama dia pertama kali. Terus saya diajak latihan di Koni Banten di daerah Tangerang. Di Banten, Tangerang. Dari situlah saya mulai belajar. Ya suruh ikut tanding sekali-kali coba boleh. Dari situ ya pasti dilatihnya pasti basic dulu karena saya Oke. kan awalnya bukan dari bela diri. Dari bela diri, oke. Justru saya awalnya dari ya body fitness lah Body awalnya. fitness ya, Karena kan tahu bodybuilding gym. ya. Ya. Oke. Aku di situ juga sebenarnya bukan dididik untuk jadi atlet karena Mbak Nurul tahu awal mulanya saya gitu kan. Udah Bang Eno jadi ini aja ya. Saya jadiin trainer aja tapi Oke. harus berlatih ke Koni Banten latihan sama Oh. atlet-atlet itu kan. Oke. Ini buat Muay Thai ini. Ya, Oke. saya pertama kenal Muay Thai di situ. Oke. Ikut Mbak Nurul Aziza. Jadi memang tadi tapi basically memang suka olahraga ya. Iya. Betul. Walaupun tadi kalau Bang Ipung backgroundnya tadi atlet, kalau Bang Eno tadi komunitas, Yes. tapi memang suka olahraga ya. Iya. Dan sebenarnya ini yang perlu kita kasih tahu Bang ke orang-orang di luar sana bahwa olahraga tuh harusnya jadi rutinitas ya, nggak perlu disuruh. Iya. Jangan Ya, Bang, ya. menyempatkan. Iya. Harus disempatkan. Bener, aku pun kadang bingung cara misalnya ya orang-orang terdekat lah ya, Betul. gimana biar mereka mau olahraga gitu. Kadang memang kalaupun saya pribadi kan nggak perlu didorong-dorong, Betul. karena sadar bahwa itu aset kesehatan ya Bang ya, dan olahraga juga nggak susah. Kadang lari pagi bisa, Bisa. sepeda ya, habis sholat subuh kita main nih bentar, Iya, 2-3 jogging-jogging. kilometer lumayan itu. Nah ini kecintaan kita bahwa olahraga tadi akhirnya kalau Bang Ipung dan Bang Eno akhirnya menjadi profesi ya, jadi Iya. coach, jadi seperti itu. Nah Muay Thai Bang, ini banyak yang nggak tahu. Kalau mungkin konsepnya kan dulu, wah Muay Thai itu ganas ya gitu ya, barbar gitu. Kalau Barbar. lumayan tuh kan, Betul, ada betul. pertandingannya juga kan Iya. di Thai gitu. Ternyata manfaatnya luar biasa ya, khususnya untuk perempuan. Kalau dari Bang Ipung, kenapa banyak Muay Thai ini cewek-cewek ya? Aku liatin cowok-cowok juga banyak. Akhirnya yang cewek-cewek ini suka Muay Thai.
ya pasti kan karena mereka pengen punya body yang lebih baik. Betul. Ton. Kalau Bang Ipung sendiri, apa sih kenapa alasannya banyak cewek-cewek yang jatuh cinta ke Muay Thai? Lebih dominan untuk cewek itu di body ideal ya, Oke. supaya untuk nurunin berat badan. Ya, itu betul. Kebanyakan di situ. Aha. Pastinya sih, karena aku mikir Muay Thai kan kardionya luar biasa ya. Yes, betul Oke. sekali. Oke. Kalau dari Bang Eno memang banyak ya kliennya cewek atau seperti apa? Aku sih Aha. campur, mix Campur ya campur sebenarnya ya. Dari yang Aha. muda sampai yang tua ada. Tua ada ya. Iya. Oke, nah kalau bicara Muay Thai dan perempuan ya, Bang Ipung, apa sih manfaatnya? Sebenarnya nggak cuma buat perempuan ya, untuk semua yang Betul. mengikuti Muay Thai ini. Apa sih yang dirasakan Bang Ipung? Efeknya selain lose weight, ada hal lain? Yang jelas manfaatnya untuk bisa bela diri. Oh, oke. Kedua sehat pasti. Oke. Ya, menambah stamina pasti. Dengan latihan Muay Thai yang biasanya kita naik tangga itu jalan kaki, Nah. jangan nanya dulu. Tapi kalau kita sudah Muay Thai ditanya pun oke gitu. Oke. Dalam keadaan jalan di tangga. Aha. Gitu. Itu salah satu contoh kecil lah ya. Iya. Bela diri. Kalau Bang Eno sendiri, apa sih manfaat Muay Thai? Kalau orang yang nanya nih. Kalau pasti inti satu kesehatan ya. Baik. Bela Aha. diri pasti Aha. itu. Ya kalau kesehatan, kalau orang yang banyak yang nanya pasti buat kayak ada pelampiasan buat Betul. di rumah gitu, Stres. misal stres lah gitu kan. Exactly. Pasti datangnya ke tempat-tempat kayak camp gitu kan. Benar. Iya bener, paling kayak gitu kan. Oke, Iya. ini bela diri menarik. Kenapa Muay Thai tadi selain kita olahraga, tapi kita juga bisa bela diri, Bang Ipung? Kenapa? Apa yang di sini yang dipelajari? Sebenarnya untuk Muay Thai itu bela diri praktis ya. Jadi Aha. nggak perlu ngapalin jurus, Oke. nggak perlu Bela diri pakai praktis, kostum. oke. Jadi bebas mau pakai baju, yang penting baju olahraga. Kayak gitu. Jadi nggak ribet karena sistemnya langsung di sasaran target ya. Oke. Misalnya nggak ngapalin jurus, langsung pukul tendang Baik. pada target gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau buat perempuan bagus banget ya. Betul sekali. Kalau mungkin ya nanti ya untuk tadi bela diri praktis gitu ya. Ya. Kalau Bang Eno ada tambahan soal bela diri dan Muay Thai ini? Kalau untuk bela diri itu ya praktis banget sih. Refleks sih, lebih ke refleks. Oke. Untuk cewek pasti ya bisa refleksnya bisa cepet. Bagus ya. Iya. Jadi kalau dalam situasi yang Genting gitu ya. Aha. Iya. Muay Thai cukup berguna ya? Iya. Untuk Kalau dari dekat tuh udah kasih elbow dah. Oh, oke. Dan sebenarnya nggak buat cewek Iya. cewek juga ya, cowok pun kalau Semua. kita bicara Muay Thai, ini aku baru tahu loh, karena aku pikir Muay Thai olahraga semata gitu. Walaupun memang ini kan seni bela diri, tapi ternyata ada unsur yang kita bisa pakai ya Bang ya untuk bela diri tadi, khususnya perempuan. Betul. Nah, Bang, kalau ke Bang Ipung, kalau di luar itu apa sih manfaat yang lain yang biasanya banyak perempuan di luar sana gandrungi jatuh cinta kepada Muay Thai? Mungkin bisa jadi untuk ngilangin stres karena Oke. pelampiasan di situ di saat habis pulang kantor kita ya udah stres, kita jadi pelampiasan untuk pukul, bisa tendang kayak gitu. Terus Oke. bisa juga kalau misalnya bisa lebih tidur lebih nyenyak karena capek itu. Oke. Kalau bicara mengenai yang boleh ikut Muay Thai, do and don'ts-nya usia berapa? Kalau Bang Eno ini syaratnya apa sih untuk orang yang berencana mengikuti Muay Thai? Harus apa? Pasti sehat. Harus oke. Ya, pasti sehat. Aha. Kalau untuk usia Oke. paling ya bisa 7 tahun sampai ya sebenarnya usia nggak terbatas. Usia Nggak dibatasin ya Nggak sebenarnya. dibatasin. Aha. Yang penting dia sehat. Mhm. Terus kalau ada prosedurnya juga kalau mau latihan aku tanya dulu biasanya. Ada pernah cedera misalnya di lutut apa. Nah, kalau dia udah kasih tahu, oh aku nggak boleh ini nggak boleh, Oke. baru aku kasih prosedurnya di program juga. Jadi nggak boleh, misalnya nggak boleh ini. Oh ya udah, yang penting dia bisa tetap latihan. Oke. Paling muda Bang Eno pernah berapa kliennya atau paling tua umur berapa? Bisa 8 tahun. Pernah ya? Paling muda ya. Hah? Paling tua sih ada 70. Wow. Masih boleh Muay Thai Ada, sebenarnya? aku ada videonya di Instagram aku ada. Oke, seru. Kalau 70 tahun. Bang Ipung? Saya ngajar baru kemarin nih 7 tahun. Oke. Kembar lagi. Wah, Bareng. keren. Aha. Paling Latihan. dewasa Paling dewasa usia 72 cowok ya. Kalau yang cewek usia di 64. Oke. Tapi kalau yang untuk cowok itu hanya dia nggak banyak kardio. Nah, dia hanya boxing aja, pukul aja. Paling Oke. stretching terus langsung
pad drill, Mhm. pad aja gitu. Oke, Bang, kalau tadi kan Bang Eno bilang do and don'ts-nya ya ditanya dulu. Betul. Kalau dari Bang Ipung apa yang biasanya awal mulanya ketika dapat klien baru yang ingin Muay Thai, apa yang harus dipenuhi? Ya, Oh. hampir sama, semua pasti sama. Ditanya pernah cedera apa, keluhannya apa. Yang sekiranya dia tidak bisa ya mungkin diganti dengan teknik yang lain atau kardio yang lain. Biasanya lebih dominan di lutut. Karena kebanyakan di saat kardio itu Aha. banyak yang lompat semua. Oke. Semua di kardionya pasti lompat. Jadi gini, kardio itu bagian dari Muay Thai itu ya? Betul. Biasanya sebelum dari teknik. Sebelum teknik. Jadi Itu biasanya ngapain? habis stretching kan stretching. lari atau skipping, terus kardio. Oke. Kardio kan, tapi bila mana dia nggak bisa lompat ya dikasih kayak yang mountain climber, kayak yang lainnya, kayak hanya squat saja, kayak gitu. Jadi ini kayak ini ya Bang Eno ya, kayak warming up-nya dulu ya, pemanasannya Yes, dulu warming up sebelum kita ke teknik. Betul. Oke, tapi memang polanya harus seperti itu dulu. Polanya harus seperti itu dulu. Jadi nggak langsung tonjok-tonjokan. Enggak. Karena Oh, untuk oke. pembakaran dulu, ya untuk jantungnya dulu. Oke. Lebih Baik. ke kardio sih. Lebih ke Iya, kardio. kardio dulu. Jadi Tapi- memang berapa lama biasanya Bang Eno 1 kardionya? jam. Enggak, Setengah jam. enggak. Jadi Kalau dari kardio, stretching sama kardio setengah jam. Oke, the rest- Teknik setengah jam, Hmm. pad walk setengah jam. Pad walk ini? Pukul yang kayak tadi, Oke. pukul tendang, pukulin pad deh. Oke. yang Kalau teknik? pegang target. Shadow. Teknik Teknik lebih ke shadow boxing. shadow boxing, shadow muay thai, Shadow Muay Thai, Oke, ya. oke. shadownya saja. Shadownya saja ya, Ya. kayak how do I Jadi say? tekniknya, Iya, teknik aja diajarin baru betul, ke pad walk tadi. Ya. betul. Oke, kita lihat dong dulu sedikit videonya. Buat Ini hindarin cedera beberapa juga sih. aktivitas. Ya, Oke, ini lagi pad walk ya? ya Atau betul. teknik ini Pad bagian walk, pad walk pad ya. walk. Oke. Next, Mbak. Ini lebih jelas. Oke. Ini sama ya, Bang ya? Iya, Bahwa betul. ini pad work ini sebelumnya ada kardio, Ada kardio, ada teknik dulu. baru ke sini. Ke sini. Setelah ini apa? Kalau dia kadang juga ada yang mau dia sparring Oke. tektok, terus Oke. udah itu ya cooling down. Baik, Bang. Kalau aku lihat kan ini kan memang Bang Eno ya. Ini kan memang olahraga tapi bela diri. Di sini kalau aku lihat juga memang power juga diuji ya. Nggak cuman kita asal mukul tuh. Kelihatan banget bahwa ada like powernya, Emosi. ya emosi gitu. Ini Bang Ipung, kalau ngelihat dari sini memang tidak hanya sekedar mukul ya. Betul. Bisa dijelasin Bang Ipung? Ya harus mikir juga. Oke. Karena tekniknya kadang kan hanya orang juga ada juga yang member saya itu nggak nangkep. Jadi hanya bisanya hanya jab strike, Jab, jab strike. Ada juga. Jadi nggak semuanya. Jadi Oke. saya mau kasih teknik yang berikutnya tapi nggak nyambung ya ada susah. Ada yang susah, ada yang Oke. gampang juga. Oke. Nah, kalau dari Bang Eno sendiri ngeliat ini kan kalau kita lihat kan ini seru banget ya, ada power di sini. Apa sih Bang kalau orang sering jadi hambatan ketika belajar Muay Thai tadi, kalau mungkin ya emosinya kurang dapat atau ada hal lain kalau dari pengalaman Bang Eno biasanya yang buat orang Muay Thai-nya kadang kurang maksimal? Biasanya pasti kayak kalau untuk biar muatannya lebih semangat ya. Iya. Biasanya ya teknik itu agak susah ya. Oke. Lebih ke teknik sih. Oke. Udah dikasih kayak gini ntar pas giliran di pad dia pasti kadang berubah, Baik. enggak sama sesuai yang diarahin sebelum Baik. pad gitu kan. Oke. Teknik. Jadi ini kita dari warming up ya sampai latihan kurang lebih berapa? 1 jam atau 1,5 jam. 1,5 jam? Itu berapa kalori Bang? Kira-kira sekitar Aduh banyak Tapi tergantung Iya, masing-masing ya. Paling rata-rata. Rata-rata untuk perempuan kurang lebih 500 kalori ya. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya si perempuannya badannya agak kecil, mungkin lebih kecil lagi kalorinya. Kecil lagi. Saya juga ada pernah ngajar yang hanya 1 jam. Untuk cowok bisa 700 sampai 800 kalori. Oke. Tapi untuk cewek mungkin 400. 400. Karena 400 sampai 600. lebih kecil. Oke. Baik. Dan kalau aku lihat kan ini ya lumayan ini ya, memang olahraganya bukan yang santai-santai ya. Betul. Berarti sama dong High kayak intense. Bang Eno bahwa harus sarapan dulu, makan Ya, dulu. Betul. Ya minimal sejam sebelum Ya, lah. jangan perut kosong ya, Ya. kalau Betul. bisa ya. Terus juga
istirahat yang cukup Ya, ya. intinya itu. Jadi kalau misalnya besok mau latihan Muay Thai ya harus tidur yang Nah, cukup sekali. ini- Kalau enggak di saat kardio pun sudah pusing. This is Pusing, Bang sampai Ipong dan muntah. Bang Eno ya. Ini logic yang memang harus semua orang punya ya, apalagi yang suka olahraga. Kalau tidurnya nggak bagus, Betul. nggak makan, jangan nekat ya. Karena Iya. kan kita tahu ini apapun jenis olahraga sebenarnya, mau Betul, sepeda, mau lari, kalau nggak fit, ya itulah kenapa olahraga bisa bikin kesehatan asal kita tadi tidurnya cukup, Betul. makannya bener ya, sarapan segala macam baru bisa dibakar dengan ini. Karena banyak teman-teman di luar sana kan, oh besok mau lari pagi, besok mau sepeda, tapi tidurnya jam 12 malam, Betul. jam 1 bangun jam 5 jam. Nanti tiba-tiba cedera atau apa ya Bang ya? Ya bukannya benar. sehat. Nah, Jadi malah oke, Tepar yang ada. oke, ini yang edukasi yang harus terus disampaikan kalau teman-teman ya, olahraga malamnya harus tidur yang cukup, Betul. jangan begadang, makan dulu ya Bang ya, paling nggak Iya, sebelum kita iya. olahraga. Kalau aku nih pribadi, ya of course sarapan, tapi bisa sarapan ringan lah. sarapan ringan, kopi hitam Bang, Kopi, aduh. betul. Itu untuk menambah stamina. Kopi hitam. Ya, americano, black coffee, kopi dukun kata orang Bang. Itu mah udah salah satu kewajiban. Iya. Ya, jadi memang kayak gini kan kadang gini, Bang Ipung dan juga Bang Eno, banyak orang nggak tahu kan ya. Iya. Nah, ini pentingnya kita ngasih tahu bahwa apapun olahraganya harus sarapan, harus tidur Betul. yang cukup, Intinya harus Saya pernah ada juga Ah. yang member itu dia wah saya tidurnya jam 2. Ya udah saya udah datang. Iya, aduh. Udah datang udah di antigen nih. Udah datang. Wah, maaf kayaknya nggak akan bisa bener. Udah catat aja paket gitu. Oh, ada yang latihannya catat. Catat aja saya udah datang udah Same, antigen. Saya udah sampai Mbak, udah ke WA, dia baru bangun. Wah, maaf semalam saya kurang Ya tidur. udah, paling Nggak dicatat akan aja. bisa fit. Ya udah. Ya Bang Ipung sih Catat. seneng-seneng aja ya Bang. Ya? Seneng aja. Ya. Kan Oke. seneng, sering-sering pun seneng. Tapi ya gitu tadi, ini penting buat kita kalau Ya, intinya harus cukup istirahat. Betul Kalau sekali. untuk mau olahraga. Iya, Gitu. apapun ya, Semua Bang. apapun Iya. olahraga. Itu juga yang aku selalu ya aku sih tahu karena aku suka olahraga. Betul. Tapi buat teman-teman yang baru mau mulai olahraga atau kiri kanannya baru kayak mau olahraga, ini knowledge yang harus kita punya bareng-bareng, bahwa tidur yang cukup sebelum olahraga, makan ya. Makan bagus. Betul. Bang Eno, ada yang bilang juga pengalaman teman ya, tadi kita juga sempat bahas sebelum kita mulai. Ada teman cewek perempuan ya yang ikut Muay Thai, tadinya haidnya nggak lancar, tapi ikut Muay Thai ya tadi lose weight, haidnya lancar. Ini kalau kita logikain ya memang karena olahraga kan metabolisme tinggi ya, Betul. cepat masuk cepat keluar juga karena kan keringat dan segala macam. Bener nggak Bang Eno? Salah satu manfaatnya memang tadi kalau buat perempuan haidnya lancar. Ini kaitannya sama metabolisme. Kalau Bang Eno gimana tanggapannya? Saya pernah ngalamin satu member. Oke. Dia lagi ya haid gitu ya. Nah, kurang lancar ya. Nah, Mhm. kan pertama males-malesan, latihan pasti males-malesan. Soalnya Baik. kan lagi baru hari pertama gitu kan. Ya akhirnya ya udah kita pelan-pelan aja. Oke. Nah, pelan-pelan aja akhirnya udah latihan, udah beres. Cuman sehari doang, besoknya udah lancar lagi. Nah, 2 hari 3 hari baru latihan lagi. Kan bisa maksimal iya seminggu sih. ya. Itu juga kayak Seminggu, 2 iya, minggu ya. logikanya ya, Ya, memang cepet sih. benar yang namanya kita juga metabolismenya tinggi kan ya. Bang Ipung ada tambahan nggak sih kalau perempuan tadi memang luar biasa manfaatnya? Ya luar biasa sekali karena apa ya, pembakarannya lebih Iyalah. intensitasnya lebih tinggi Iya, ya untuk iya. Muay Thai ya, untuk perempuan ya. Oke. Gitu. Saya pernah ada yang member itu tadinya beratnya 100 kilo. Wow. Sekarang udah 65 kilo. Mantul. Iya. Wow. Seminggu 4 kali dia. Seminggu 4 kali. Rajin sekali. Iya, iya. No wonder sih. Aku pasti tahu karena yang namanya kardio ya. Ya, Apalagi Muay Thai yang kardionya memang intensitasnya tinggi ya, cepat banget untuk lose weight ya. Jadi Betul. buat teman-teman kalau yang mau penting posisinya dia semangat. betul. Ya dari diri Semangat. sendiri intinya. Iya. Iya sih. Semua tuh harus dari diri sendiri ya. Apalagi kalau bicara mau sehat ya Bang ya. Kalau didorong-dorong terus, aduh, enggak deh. Iya, kadang ada juga yang kayak gitu didorong terus, jadi Ah. mamanya suruh Muay Thai tapi anaknya ya mau, tapi ya karena bukan dari hati Benar. nurani sendiri, dia nggak semangat. Makanya- Hanya sebatas Muay Benar. Thai-an. Jadi kalau mau sehat ya untungnya kita sendiri. Betul. Olahraga tuh kayak bikin kita plus ini Bang, mental. Wah, Iya, ini mental. Bang Eno setuju nggak kalau olahraga khususnya Muay Thai ini mentalnya lebih stabil? Gimana Ya, Bang? lebih
percaya diri lah kalau menurut saya sih. Iya sih. Stamina juga beda kan. Beda. Iya. Kalau Bang Penampilan jadi lebih oke lah gitu. Bang Ipung gimana lebih- kalau lebih- bicara Muay Thai dan mental? Ya mentalnya pasti nyali lebih Iya. berani lah Oke. sebelum kita latihan sama sesudah kita latihan gitu. Apalagi ya untuk cewek saya sangat riskan sekali kalau untuk di luar saat ini ya gitu ya. Muay Thai sangat membantu Betul. sekali untuk membela diri. Kalau kemarin aku bicara kasus pelecehan ya di terhadap public transport. Wah, kalau ketemu cewek yang Muay Thai kelar tuh ya. Jadi itu kenapa pentingnya Muay Thai. Waduh, nggak sabar nih coach. Bolehkah kita latihan coach? Segera. Oh, siap, harus Ini segera. ini Muay ya. Thai. Ini di depan coach ini juga beberapa pasien Minggu ini, saya. minggu ini. Mereka ini tolong dibuat rajin coach. Iya harus. Ya minimal seminggu sekali oke lah. Nggak Iya, apa-apa, seminggu sekali seminggu lah. sekali cukup sih ya. Cukup, Iya. cukup. Tapi yang lainnya harus olahraga. Olahraga yang lain juga. Oh. Gitu. Makanya itu yang selalu aku tanamin ya ke teman-teman siapapun kalau di luar sana. Olahraga tuh harus sudah kayak habit ya coach. Udah Betul. kayak Kebutuhan. rutinitas setiap hari ya. Khususnya sebenarnya gampang banget kalau yang muslim ya. Bangun Bangun pagi-pagi pagi subuh, subuh, jalan aja jalan. bentar setengah jam sejam Itu ya. udah keringetan. Udah gitu. Simple sebenarnya itu asal rutin tiap Betul. hari. Cuma kadang males. Bener, males. Coach, terakhir ya dari Coach Eno dulu. Buat teman-teman di luar sana yang tertarik di dunia Muay Thai ya, mau coba Muay Thai atau memang mungkin pengen jadi trainer suatu saat. Tipsnya Coach Eno apa yang harus disiapin dulu? Harus seperti apa? Harus cinta dulu sama Muay Thai atau bela diri? Nomor satu paling hobi dulu lah. Oke. Hobi terus suka bela diri pastinya. Oke. Apa lagi ya? Sulit nggak sih sebenarnya? Sebenarnya dibilang sulit ya nggak terlalu sulit sih. Oke. Kalau dia mau jalannya nggak bakal terlalu sulit. Bisa sih. lah ya. Bisa. Oke. Pelan-pelan proses lah. Siap. Iya. Kalau Coach Ipung, Kalau untuk teman-teman yang di luar sekiranya mau latihan di camp silahkan. Oke. Ada juga yang mau private. Oke. Kadang orang tuh latihan di camp malu. Mhm. Ada juga yang panggil tapi ya kalau mau panggil silahkan bisa Oke. hubungin boleh. nomor Iya, WhatsApp saya. iya. Ada Instagramnya Promo. Coach. Ada Instagram Apa, saya Coach? Ipung Nakmoe. Ipung Nakmoe. 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 Ya. Kalau saya Eno Junot. Eno Junot, waduh mantul ya. Oke, baik dah Coach, thank you. Oke. Ya, semoga nanti kita laksanakan segera ya. Karena aku belum pernah sama sekali Muay Thai. Kalau yang lain sudah pernah boxing, pernah Oke, Muay hampir Thai. sama. Iya, Muay Thai well, I should try soon. Oke Coach, thank you atas waktunya dan juga berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget sama movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri di sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com atau untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita pilih dan kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo terlebih dahulu. Terima kasih Coach Ipung, Coach Eno. Sama-sama. Sukses, sehat-sehat ya. Amin. Semoga kliennya makin banyak ya. Amin. Dan juga makin banyak orang yang cinta Tertarik. ya olahraga dan Muay Thai. Terima kasih Coach, sehat-sehat. Baik, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo makin sukses dan maju terus Amin. untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.